Baik, kita akan belajar satu tema yang mungkin terakhir dari tentang hati. Kenali dan kelola respon hatimu. Mari kita ngelihat dalam 2 Tawarik 20. Kenali dan kelola respon hatimu. Mari kita lihat dari cerita tentang seorang raja yang terkenal. Namanya Raja Yosafat. Dan raja ini saudara, raja yang punya keunikan. Dia bukan raja yang begitu luar biasa seperti Daud. Raja ini bahkan sesungguhnya jauh dibandingkan Salomo. Raja ini tidak sehebat raja-raja yang lain. Tetapi raja ini punya satu disiplin hidup untuk memuji menyembah Tuhan. Dan itu diwarisi dari leluhurnya Raja Daud. Ayat yang pertama dengan judul perikop kita akan baca sama-sama. Ayat pertama sampai ayat 3 dari judul perikop 2-3. Kemenangan atas Moab dan Amon, akhir pemerintahan Yosafat. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya, hari ini siapa yang waktu ibadah kok lemes kayaknya ya? Berarti puasanya beneran. Tapi tetap semangat. Belnya lemas. Tuhan kuatkan dia. Jadi saudara kalau lagi puasa, Anda lemas itu normal. Ya. Tapi itulah proses di mana tubuh kita menyesuaikan. Kata amin. Katakan amin. Haleluya. Coba lihat saudara ayat ini. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Kalau kita baca di depan kita akan wow ngeri sekali. Tapi coba dibaca di penghujung cerita ini saudara. Bukankah penghujung cerita ini menceritakan Yosafat bersama pasukannya mendapat jarahan yang begitu besar. Wah baru leganya, haleluya. Terus pertanyaannya, Anda mau jalani prosesnya gak? Karena proses itu yang akan menghasilkan hasil yang diharapkan. Prosesnya salah, ya hasilnya salah. Menanam biji jagung saja beda menanam dengan biji kedelai. Beda. Wow, coba lihat saudara. Sedikit ya kita baca. Terlalu seru kalau kita baca semuanya. Ayat 27. Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Pada musuh mereka pasukan yang besar sekali. Pasukan yang tidak terkira. Karena pasukan-pasukan musuh entah bagaimana, entah siapa yang memprovokasi bergabung. Apakah Yosafat berdosa? Saya rasa tidak demikian, tidak dicatat. Dia melakukan penyembahan berhala, dia membangun kuil, tidak. Jadi kalau orang percaya, orang benar menghadapi masalah, katakan puji Tuhan. Jangan kalau udah lolos puji Tuhan. Kalau udah lepas puji Tuhan. Belum menang juga syukuran gak apa-apa. Kenapa? Karena Anda percaya. Ya kalau udah menang lagi syukuran lagi boleh juga. Bahkan lihat ayat 28-nya, mereka masuk ke Yerusalem dengan gamus dan kecapi dan nafiri lalu menuju rumah Tuhan. Rumah Tuhan selalu menjadi sentral joy mereka, saudara.
Dan yang menarik, ayat 29, ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan dan negeri-negeri lain. Sekali berperang, ternyata saudara, gaungnya begitu besar sekali kepada negeri-negeri lain. Karena Tuhan yang berperang bagi Yosafat dan kerajaannya. Yosafat dikaruniai keamanan dan terus. Dan kita tahu kalau Anda temukan nanti betapa kayanya Yosafat setelah melewati sebuah peperangan yang sangat-sangat besar. Jadi peperangan Anda makin besar, kemenangan Anda makin besar. Katakan sama-sama, peperangan Anda makin besar, kemenangannya makin besar. Sekarang kuncinya sederhana. Kita harus kenali dan kelola respon hati kita. Kembali ke atas saudara, Yosafat sama seperti kita, penakut. Siapa yang berkata, enggak bang, aku pemberani. Gimana Bang Billy? Pemberani? Oh haleluya. Berani bang, di kamar sendiri. Saudara lihat ayat yang ketiga, mari perhatikan. Saya berupaya dengan singkat saja. Dan kiranya pesan firman ini menggugah hati kita untuk mengenali dan mengelola respon hati kita. Ayat 3 baca sama-sama. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk tinggal di rumah. Tidak kebaktian. Liburan dulu. Atau berangkat ke mall dulu. Supaya otak agak seger dikit. Refreshing dulu. Ayat 3 ini sederhana. Yosafat menjadi takut. Karena itu menjadi takut itu normal. Saya penakut. Saya bukan pemberani. Banyak yang saya takuti. Istri termasuk gak bang? Itulah cerita. Itulah cerita. Itu tidak dalam topik pembahasan. Mertua ditakuti? Enggak, itu lain. Itu bukan topik pembahasan. Betul saudara. Salah satu yang paling saya takuti adalah kalau saya harus membuat keputusan yang dampaknya kemana-mana. Saya takut. Saya ingat harus memutuskan banyak hal-hal yang kritis yang berkaitan dengan kehidupan banyak orang. Dan tiba-tiba saya mengalami freeze, beku. Orang-orang dekat saya, gimana bang? Abang kan pembuat keputusan. Saya sementara, waduh, piye iki? Doa belum ada mimpi, belum ada penglihatan, belum ada suara Tuhan. Terus bagaimana? Kayak Saul, cari pemanggil arwah. Panggil arwah Nabi Samuel. Semua itu karena ketakutan. Tapi ketakutan yang jenisnya apapun harusnya, kalau kita kelola respon hati kita, itu justru akan mendatangkan kebaikan. Kebaikan. Akar kita harus lebih dalam, bukan di tanah yang terang, tapi justru di tanah yang makin gelap, makin penuh resiko, ada batu, ada semua keburukan dalam tanah. Tapi di tempat yang sama itu ada semua zat makanan yang dibutuhkan oleh si pohon. Dan si akar berjuang dalam kegelapan. Ketakutan harusnya membuat kita mencari Tuhan. Dalam satu kisah pengalaman hidup saya, ada seseorang yang dalam sebuah konflik dan dia bermasalah. Dan sekali lagi keputusannya di tangan Pak Gembala. Saya berdoa gak ada suara. Sampai akhirnya setelah doa ya tidur. Di tidur itu Tuhan kasih mimpi tentang orang ini. Ujungnya saudara, saya percaya, saya mantap.
Saya yakin ini yang Tuhan mau. Ternyata saudara, kelemahan-kelemahan hidup kita tuh disetting Tuhan supaya kita bergantung. Kata bergantung tuh betul-betul bergantung saudara. Bukan berdiri tanpa pegangan. Bukan berdiri pegangan kantong. Masih ada. Kalau Anda mau menabur hari ini, doa Anda seperti apa? Apakah Anda jadi seorang yang gini, Tuhan? Nabur apa? Dari mana kekuatanku? Apa yang bisa aku korek lagi, Tuhan? Atau Anda dengan PD-nya sisihkan, pisahkan. Atau Anda hadapkan kepada Tuhan, ini bukan apa-apa. Ini mungkin darahku. Sebagian harus aku keluarkan, yaitu jatah makanku. Tapi justru itu yang menyenangkan Tuhan. Kita bukan dengan gagah beraninya, saudara, maju ke depan. Sayangnya banyak orang tuh tidak memahami prinsip ini. Sebelum kita perdalam kisah Yosafat, mari buka Mazmur 18 ayat 25. Ayat 25 sampai 26, tolong seorang baca. Ayat ini menarik karena Daud yang mengungkapkan. Lihat. Mazmur 18, Ya. ayat yang 25. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Dalam terjemahan yang lainnya, kepada orang yang penuh belas kasih. Engkau penuh belas kasih. Tuhan tuh ditarik oleh respon hati kita kepada orang lain. Kepada keadaan kita. Tuhan dimanifestasikan oleh sikap hati kita, respon hati kita. Karena ini cerita tentang bagaimana, saudara, kita merespon keadaan, merespon situasi, merespon ketakutan, merespon pelanggaran orang. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terus? Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Saudara, terhadap orang yang tidak punya niat-niat lain di hati, Tuhan itu terang benderang. Tuhan itu terang benderang. Tuhan itu nyata, pemurah, pengasih, penyayang adanya. Itu sebabnya ternyata saudara, hati yang blameless, kalau bahasa Inggrisnya, hati yang bersih, hati yang gak ada maksud-maksud lain, hati yang gak ada dakwaan, gak ada curigaan, hati yang gak ada apa yang namanya, kayaknya bukan itu kali maksud. Jadi ada kecurigaan. Justru nanti di situ sebetulnya saudara, hidup kita. Banyak kita mungkin terjebak karena kita telah dipola oleh hidup ini dengan ketakutan, dengan keterburu-buruan, dengan semua keadaan ini. Sehingga respon kita salah. Kamu udah terlambat tadi berangkat. Agak cepat saya injek gas saya. Udah lurus di jalan. Udah lurus jalan nih, bukan belok-belok. Ada mobil agak di depan. Dia gak kasih sen, gak kasih apa. Dia kayaknya ragu-ragu. Kayak saya baru belajar dulu gitu saudara. Kakak selalu bahasa roh di samping. Karut bahasa roh gak? Di samping kakak ada. Nah, tiba-tiba di ujung saya dia nikung kiri. Saya persis di depannya. Muncullah si daging ini. Klakson tuh jadi kencang saudara. Tuhan. Saudara, manusia ini dari daging. Dan punya sifat daging. Itu sebabnya gini saudara. Tidak selalu kita bisa mempertahankan tangan kita bersih. Tapi kita bisa selalu apa adanya terbuka di hadapan Tuhan. Jujur. Tidak selalu kita bisa berkata apa adanya. Tapi kita bisa selalu menerangkan ketakutan kita bicara apa adanya di hadapan Tuhan. Bisa. Tuhan aku takut tadi aku gak jujur sama Pak Pendeta. Bisa di hadapan Tuhan. Dan itu yang membuat ayat ini genap.
Tuhan tidak pernah akan dolak-dalik. Dia akan bawa kita ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Kan itu sebetulnya kita yang harus belajar mulai kenali hati kita. Kenali respon hati kita dan kelola. Satu ketika Daud bersama dengan pasukannya di sebuah gua. Ini bukan gua Adulam. Ini gua tempat Daud duluan masuk ke dalam karena lari dikejar Saul. Saul yang sedang mengejar Daud masuk ke gua itu. Dan dia mau ngapain? Dia mau pelepasan sesuatu. Kalau Anda tahu kan gua itu anginnya dari depan, dari mulut gua, ya kan? Si Daud dengan pasukannya udah di belakang, di pojok. Saul, haleluya di situ dia. Aromanya ke belakang. Maaf ya pakai masker ya. Daud mungkin sambil tutup hidung mau potong ujung jubah si raja itu. Tapi waktu itu respon hatinya berdebar-debar. Dia memang salah. Tapi layak dan patutkah aku seperti ini? Saul memang salah. Tapi pantaskah aku berbuat seperti ini? Wah, itu bergetar hatinya, saudara. Pada pasukannya, perwira-perwiranya, itu sudah bilang, ini hari yang dikatakan Tuhan menyerahkan musuh-musuhmu. Tapi Daud berkata, jauh daripadaku mengusik orang yang diurapi Tuhan. Daud tarik diri. Saudara, itu bukan sekali. Satu ketika Saul entah bagaimana terlena di camp, di tenda-tendanya bersama tentara dan panglimanya tertidur begitu rupa, tombak di samping kepalanya, ada buli air dan lain-lainnya. Daud dengan pasukannya masuk begitu rupa dan Alkitab mencatat Tuhan membuat mereka tertidur pulas dan mengambil tombaknya kalau nggak salah itu. Dan Alkitab mencatat Daud digoda, didorong untuk bertindak terlalu jauh. Makanya begini, saudara, mengelola respon hati kepada suamilah latihanmu, ibu-ibu. Ini benar loh, saudara. Karena dia kepala kita kan. Sesalah-salahnya dia kepala kita, kekasih Tuhan. Malah masa sih kita obral, lu tahu nggak? Dia tuh gini-gini. Gimana Mbak Edi? Haleluya. Iya, dia salah, tetapi saudara tahu berkat itu turun dari kepala ke leher. Ke janggut ke lehernya. Jadi saudara bayangkanlah kalau Anda buang sampah ke atas, turunnya kemana? Gimana Kailan? Kalau kita buang sampah ke atas, turunnya ke bawah juga. Kalau kita ngomongin ke atas, turunnya ke bawah juga. Jadi saudara, respon hati kita tuh penting sekali. Bapak-bapak, bagaimana respon kita? Tentu kepada otoritas dan juga kepada bawahan-bawahan kita. Bahkan kepada peliharaan kita. Daud menceritakan pengalaman hidupnya. Dia berkata begini. Lanjutkan sekarang ayat yang ke-26. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Nah, kalimat terakhirnya menarik nih. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Itu sebabnya, saudara, kita bisa menempuh jalan yang belat-belit. Ternyata itu jalan yang muncul yang belum kita perkirakan. Muncul, ternyata itu dari hati kita yang bengkok, yang tidak mau tulus, jujur apa adanya. Makanya tulus, jujur, cerdik itu oke. Tapi tulus, jujur, naif tidak oke. Naif tahu ya. Saudara, cerdik tapi licik itu sangat-sangat tidak oke. Pisahkan yang tidak oke itu.
Yaitu apa? Licik dan naif. Maka hidup akan lurus, naik terus ke atas, diangkat Tuhan. Tiap ketemu jalan buntu, nunduk dulu, Tuhan. Jangan langsung, di mana tangga? Mana Pak Jumadi? Tangga. Sering kita gitu kan, karena kita punya perhitungan. Kita tahu banyak hal. Yosafat ceritakan masalahnya ketika begitu besarnya pasukan. Kita baca saudara. Kembali lagi ke 2 Tarik. Ternyata saudara, keterbukaan itu penting sekali di hadapan Tuhan. Keterbukaan yang bagaimana? Keterbukaan yang tadi itu, jangan dolak-dalik. Jangan belat-belit. Jujur saudara. Saya baca saja, dikatakan begini. Ayat 4, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru. Anda bisa baca terus pengagungan, deklarasi. Tapi yang menarik, ada satu bagian doa yang menggugah Tuhan. Mari kita lihat ayat yang ke-12. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan. Saudara, jangan terlalu bergumul di kehidupan sementara kita tidak pernah bergumul menyerah di hadirat Tuhan. Stres saudara, bergumul tidak di hadirat Tuhan itu stres. Pak Pendeta juga ngerti karena Pak Pendeta ngalami kok. Kalau bergumul tidak di hadirat Tuhan tuh capek. Pikiran perasaan kita tuh terkuras. Dengan was-was, dengan curiga, dengan ketakutan, dengan banyak hal. Tapi bergumullah, artinya apa? Tumpahkan perasaan hatimu. Supaya hatimu dibersihkan. Blameless, tanpa noda. Lanjut dikatakan begini. Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Mereka doa. Bapak Ibu, Mas Adit, para pemimpin, ayo kita berdoa dengan jujur, bahkan bukan hanya di ruang doa kita. Bahkan di hadapan anak buah kita, anggota kita. Dan kita berani berkata, mohon maaf ya, aku telat. Aku gak tahu apa yang harus aku bagikan. Tapi justru itu sikap terbaik yang bisa menarik hadirat Tuhan turun menyertai kita. Berapa banyak kita jujur berkata, aku gak tahu nih gimana nih tukang tagih udah datang nih mah. Gimana bayarnya. Dan udah mati, memang mati rasa, mati, gak ada ide, memang benar. Dan Yosafat memang begitu, nggak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi Tuhan, dia Bapa, dia Allah, yang kalau lihat anaknya saudara nyicil untuk beli buku, kira-kira gimana sih? Nabung untuk beli buku. Kita papa yang punya uang, lihat anaknya nabung untuk beli buku. Buku belajar pula. Mungkin di hati kita, keterlaluan kau. Ngomong ke dalam diri kita. Kamu papanya, masa kamu gak bela dia? Artinya saudara, kadang-kadang ya, ini yang luput dari sikap dan respon hati kita. Kita kurang apa adanya di hadapan Tuhan. Itu sebabnya kita selalu takut apa adanya di hadapan manusia. Selalu takut. Yesus kuat selalu enggak. Bahkan dia mengajak 3 orang muridnya. Seperti mau mati rasanya di Getsemani itu. Dan dia jujur, terbuka apa adanya. Saudara, yang menarik,
selalu adalah gini. Kalau kita jujur ngomong terbuka dari kedalaman hati kita, Tuhan, aku gak tahu lagi. Gak ada lagi aku punya andalan. Tuhan tuh tadi dikatakan penuh dengan kemurahan dan kasih sayang. Namun dia tidak tertarik kepada orang-orang yang selalu berasa bisa. Bayar ini, bayar itu bisa. Cicil ini, cicil itu bisa. Yang selalu merasa bisa. Dia tidak tertarik, saudara. Kadang-kadang maaf ya, dia izinkan kita melewati kesusahan. Supaya kita belajar kembali kepada Bapa, mengandalkan Dia. Saudara, ayat ini berkata begini, lihat. Ayat 13. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan. Jadi sang pemimpin berkata, Tuhan, kami gak tahu. Raja yang menentukan keputusan, stuck. Kami gak tahu apa yang harus kami perbuat. Bapak-bapak, jangan takut kalau engkau jujur berkata kepada istri dan keluargamu, kami gak tahu apa yang kami harus buat. Bahkan dengan lantang kau berdoa dan mengajak doa seperti itu dengan keluargamu. Jangan takut. Karena itulah realnya manusiawi kita yang memang butuh anugerah dan kemurahan Tuhan. Dan Tuhan tidak tertarik, berkali-kali tidak tertarik pada orang yang merasa mampu, merasa bisa. Saya berdoa teman-teman, kita ini punya tujuan, punya rencana. Yang mau kuliah, yang mau lamar kerja, ngelamar anak orang, hadapkan saudara dirimu. Haleluya. Jangan hadapkan duluan ke mertuamu. Padahal belum juga jadi, baru calon. Coba lihat saudara, apa yang terjadi kemudian. Coba lihat ayat 13 ini, karena ini realnya saudara. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka, dengan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yahzkiel bin Zakaria bin Benaya bin Mataya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat, dan seterusnya ada pesan Tuhan yang membawa perubahan. Saudara, kerendahan hati itu selalu menarik perkenanan Tuhan. Yang diajari Tuhan kepada Naaman itu kehambaan, sementara dia panglima perang. Nah itu ya repot kan. Makanya kalau kita udah tinggi di kantor, kita tuh jangan lupa saudara, kita tuh hamba di hadapan Tuhan. Jadi kalau Tuhan bilang layani, layani. Dia musuhku Tuhan, dia bikin sebel aku Tuhan, ya layani. Sekali lagi, apakah kita mengenali respon hati kita dan mulai mampu mengelola? Ini cerita-cerita kecil ya. Di keluarga kami ngobrol-ngobrol. Berapa yang kami mau beri nih di benih awal tahun Tuhan. Awal tahun. Sekian. Respon anak kami beda dengan kami. Ini respon yang masih murni saudara. Kenapa masih murni? Karena gak ada jejaknya menabur. Kalau kita ada jejak tuh kadang tuh pengen jaga prestasi kita. Jaga nama kita. Jaga dong marwah. Kita nih pemimpin. Ujungnya maaf. Aduh gak enak ya ngomongnya. Kita tuh gimana ya, munafik. Karena iya memang begitu. Dimotivasi bukan dengan ketulusan. Apa yang memotivasi itu dari hati kita, mendongkrak. Gak enak dong, loh ini kita ngasih mau dihitung manusia, dilihat manusia, dihitung ibu bendahara, ketahuan, atau bagaimana? Gak enak dong ya kan, aku kan suaminya bendahara kan. Terus dikorek dari semua yang gak boleh dikorek. Saudara dengerin saya, kenapa kalau Anda kembalikan perpuluhan, jangan tunggu udah besar. Kecil 10.000 kembalikan kepada Tuhan.
Itu hati, saudara. Hati. Itu hati, saudara. Saya mau beritahu, kalau kita tidak dolak-dalik, Tuhan tidak akan dolak-dalik. Kalau kita berlaku tidak bercela, blameless, pikiran kita bersih, Tuhan berlaku lebih lagi. Tahu nggak apa respon anak saya? Jangan gaya-gayaan. Makanya saya senang kalau ada orang-orang yang masih tidak punya rekam jejak, saudara. Tahu enggak? Benar loh, saudara. Kalau Anda berdoa, Anda tuh maaf ya, pelayan Tuhan. Haleluya, Engkau yang perkasa, Engkau yang dahsyat. Banyak sekali aksesorisnya. Tapi memang benar, saudara, benar. Tapi kalau kita nih baru kenal Tuhan, loh emang apa bahasa kita, kosakata kita? Makanya itu sebabnya hati kita tuh akhirnya tidak merespon. Tapi semua nalar kita, pengetahuan kita, gak enak dong Tuhan. Please Tuhan, aku takut Tuhan. Masa doa gitu? Pemimpin lagi. Lah emang apa? Emang yang menilai doamu siapa? Kalau dengan itu mujizat terjadi, terus pilih apa? Tuhan, Engkau Allah yang besar, mengatasi segala Allah. Nyatakan kuasamu pada hatimu, kecut tawar hati. Kalau lagi pompa. Lo balonmu itu mampu gak dipompa? Tiba meledak. Tapi dengerin saya, ini beneran. Saya berdoa untuk kesembuhan kalau ada sakit penyakit. Tapi saya takar di hati saya, masih perlu obat gak? Sederhana. Jangan jadi merasa tidak ada iman kalau makan obat. Lah siapa yang mencetakmu itu? Beneran, siapa yang mencetakmu? Apakah berdosa makan obat? Apakah tidak punya iman makan obat? Hatimu. Bahkan kalau Anda belajar tentang perkara hati, itu Rasul Paulus ngajar begini loh. Kalau kita makan persembahan berhala, baca ini panjang deh nanti. Kaitannya itu hati, saudara. Kalau hatimu merdeka, sok makan, libas, habisin, kaki 4, kaki 2, tidak berkaki, selesaikan. Tapi kalau dengan kau makan begitu, ada temenmu jadi terluka hatinya, jangan makan. Yang penting kaki 4 itu beli di pasar. Haleluya. Coba periksa saudara, sudahkah Anda mengenali respon hati Anda? Karena begini saudara, saya tuh ngalami saudara. Kalau seseorang cerita di depan saya tentang sesuatu yang merupakan the secret room in my heart. Mulai. Kita kelola, gak apa-apa, baik kok. It's okay. Nice. Itu namanya munafik. Karena kita gak apa adanya. Bukan berarti marah apa adanya, bukan begitu. Itu justru yang negatif itu, yang buruk itu dikenali, dikelola, diputuskan, saudara. Tapi namanya terbuka di hadapan Tuhan. Terbuka di hadapan pemimpin rohanimu. Itu prinsip, saudara. Kadang-kadang memang unik sih, saudara. Kita sebenarnya gak sungguh-sungguh bisa terbuka, jujur. Yang pertama adalah, yang aneh adalah, dari orang yang biasanya kita sedang pertunjukkan skill kita, kemampuan kita, keelokan kita, kebisaan kita. Dan tiba-tiba narik nada salah. Aduh, enggak kok, bukan aku yang salah. Singer tuh enggak pas. Pemusik kasih kuncinya, nanggung. Mari lihat firman Allah, Kejadian 4 ayat 1-6. Mari kita baca dengan cepat saudara.
Kejadian 1 ayat 6. Tuhan sampai begitu concern. Kejadian berapa tadi saya bilang? Kejadian 4 ya. Kejadian 4. Sorry. Saya salah. Pendeta boleh salah nggak? Pak Gembala boleh salah nggak? Oke, lebih enak. WL bisa salah nggak? Boleh salah nggak? Oke. Kolektan boleh salah nggak? Kadang lagi bawa kantong itu nyodoknya agak jauh gitu kan. Saudara, jangan gini saudara, tampilkan hidup yang gak pernah salah. Itu bohong, gak ada saudara. Tapi kenapa kita bisa blameless, tanpa noda, tanpa prasangka? Karena kita hadapkan hati kita, responi saudara. Kenali, kelola. Nah, Kejadian 4. Haleluya. Ayat 3, setelah beberapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Tetapi Habel juga mempersembahkan korban persembahan dan dari anak sulung kambing dombanya. Kalimatnya jelas, setelah beberapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan. Tapi Habel ayat 4, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung. Yang pertama, Anda ngerti kan bagaimana sikap hatinya Habel? Dan bagaimana Kain? Sekali lagi saudara, pikiran kita tuh kalau udah punya jejak itu yang repot. Ngasih perpuluhan, masa pendeta ya dikasih terus. Saudara saya mau kasih tahu ya, bersihkan hatimu. Bersihkan hatimu. Bersihkan hatimu. Itu bukan ngasih ke saya, itu kembalikan ke Tuhan sebagai respek ikat janji. Saya bahkan dengan rasa takut mengelolanya. Lanjut. Kan itu tentang persembahan. Lihat. Ayat 4-nya. Dikatakan begini. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tuhan tahu aja. Ayat 5, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, lalu hati Kain menjadi apa? Dan ini yang repot saudara. Makanya waktu kita membawa korban persembahan, bersihkan hati kita. Nggak usah gaya-gayaan. Emang mau gaya sama siapa? Mau tunjukin ke siapa? Jadilah tulus, ikhlas. Jadilah tulus, ikhlas. Tuhan senang saudara, senang sama orang tuh yang tidak dolak-dalik, tidak bengkok-bengkok. Lanjut dikatakan begini saudara. Ayat 6-nya, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Sayangnya, inilah yang terjadi. Kain tidak mengenali kondisi hatinya. Saya klakson kencang itu, mobil di depan saya. Semoga kada jangan gitu ya. Langsung kenceng. Habis itu lemes Tuhan. Oh poiki. Itu respon hati. Di hati saya bergumul, saya minta ampun.
Makanya Tuhan tuh soroti hatinya, si Kain ini, ayat 6. Hatimu menjadi panas dan mukamu muram. Hati kita menentukan banyak perkara, datang, terjadi, atau hilang. Rugi, kalah. Yosafat takut setengah mati. Gak punya strategi lawan pasukan besar. Tapi hadapkan seluruhnya di rumah Tuhan. Dan Tuhan suka meninggikan yang rendah ke tempat yang tinggi. Saudara, hati kita ini seperti Alkitab katakan itu seperti pancaran mata air. Tapi tergantung bagaimana pancaran yang keluar, tergantung endapan yang Anda kelola. Kalau muncul endapan kecurigaan, kemarahan, ketersinggungan, lepaskan, singkirkan. Makin Anda bergaul dengan Tuhan, Anda makin sensitif melepas yang lama, menikmati yang baru. Tidak apa-apa hilang, Tuhan tahu mengganti yang lebih baik. Itu orang yang kehilangan seperti itu tidak akan merasa rugi. Masalahnya saudara, hati kita ini bisa menyimpan dengan liku-likunya di dalam. Makanya kitab Yeremia pasal 17 berkata, betapa liciknya hati. Hari ini mari kita bersihkan hati kita, kenali, kelola. Tadi seperti saya cerita, iya kita bisa salah. Tapi enggak apa-apa, minta maaf, minta ampun, minta doakan. Enggak apa-apa, it's okay. Anda enggak perlu selalu berbaju bagus, tapi enggak boleh berbaju buruk terus, supaya dikasihani. Yang terpenting dari ibadah itu justru adalah, seperti Daud berkata, ketika hati kita nih kita hadapkan, mari kita bangkit berdiri.